Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai analisis autokorelasi spasial rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok, saya sendiri yaitu Ilham Maulana Mustafa, kemudian ada Aisyah Lailatul Syarifah, kemudian ada Muhammad Nabiul Faza, kemudian ada Petra Agustia Sandayan. Next. Baik, pertama ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyebaran rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat secara spesial, serta menguji keterkaitan antar wilayah menggunakan pendekatan indeks moral melalui perangkat lunak GODEA. Temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar pertimbangan bagi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Next. Apa itu autokorelasi? Korelasi spesial. Autokorelasi spesial merupakan ukuran yang menunjukkan keterkaitan suatu variabel berdasarkan pendekatan korelasi geografisnya. Konsep ini menggambarkan sejauh mana nilai-nilai yang mirip cenderung muncul pendekatan spesial sehingga dapat membantu mengidentifikasi pola atau klaster tertentu dalam suatu wilayah. Next. Yang pertama ada indeks Moran. Indeks Moran adalah ukuran autokorelasi spesial secara global digunakan untuk menganalisis hubungan spesial suatu kejadian di wilayah tertentu. Singkatnya, indeks moral adalah alat statistik untuk mengukur dan menguji pola keterkaitan spesial antara lokasi dalam suatu wilayah secara keseluruhan. Uh, Berikut ada nilai interpretasi nilainya. I lebih besar dari nol, yaitu autokorelasi positif pengelompokannya. I kurang dari nol, autokorelasi negatif penyebarannya. I sama dengan nol, tidak ada autokorelasi, terlacak. Uji signifikasi p-value digunakan untuk menilai signifikasi statistik dari indeks Moran, yaitu dengan melihat apakah pola pola spesial yang teridenti- ter- terdeteksi benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Nilai ini membantu memperkuat keandalan hasil analisis spesial. Next. Ada selanjutnya ada Moran scatter plot visualisasi autokorelasi spesial. Itu adalah grafik yang digunakan untuk menilai seberapa mirip nilai suatu lokasi dengan rata-rata tetangganya dalam analisis autokorelasi spesial. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan nilai pengamatan yang sudah terstandarisasi, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai rata-rata tetangga yang juga terstandarisasi berdasarkan bobot spesial. Sumbu X menunjukkan nilai variabel yang distandarisasi. Sumbu Y adalah rata-rata nilai tetangga spesial lag. Garis regresi, kemiringan garis regresi pada plot ini secara langsung mencerminkan nilai indeks moral global. Ini memberikan visualisasi intuitif tentang autokorelasi. Interpretasi kuadran. High-high, nilai tinggi dikelilingi nilai tinggi. Low-low, nilai rendah dikelilingi nilai rendah. High-low, nilai tinggi dikelilingi nilai rendah. Outline. Outline. Low-high, nilai rendah dikelilingi nilai tinggi. Outliner. Outline. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada LISA, Local Indicator of Spatial Association, identifikasi klaster spesial lokal. Ini adalah indeks lokal yang digunakan untuk mengidentifikasi pola autokorelasi spesial secara lokal pada suatu wilayah pengamatan. LISA menunjukkan kecenderungan adanya pengelompokan spesial di sekitar suatu lokasi tertentu.
dan mengungkapkan hubungan spesial yang kemungkinan tersembunyi oleh indeks global seperti indeks moral. Dengan LISA kita dapat mengetahui apakah suatu area merupakan hotspot nilai tinggi dikelilingi nilai tinggi atau nilai atau cold spot nilai rendah dikelilingi nilai rendah atau outlier atau tidak signifikan secara spesial. Pengukuran lokal bisa mengukur autokorelasi spesial di sekitar di sekitar setiap lokasi. Ini memungkinkan identifikasi klaster dan outliner lokal. Indikator lokal yang sering digunakan adalah lokal Moran membantu menemukan pola yang lebih signifikan. Signifikan statistik bisa mengidentifikasi klaster yang disignifikan secara statistik. P lebih kecil 0,5 ini membantu membedakan klaster nyata dari pola acak. Next, ada Lisa signifikan map menunjukkan signifikan statistik klaster. Hmm, Ini adalah peta yang menyampaikan wilayah dengan autokorelasi spesial lokal yang signifikan secara statistik berdasarkan hasil perhitungan lokal indikator of spatial association. Peta ini mengidentifikasikan pola pengelompokan clustering atau anomali spesial di tingkat lokal, seperti hotspot high-high, cold spot itu low-low, atau outline high-high atau low-high. Dengan menandai wilayah yang memiliki nilai LISA signifikan, itu biasanya tingkat kepercayaan 95%. Pemetaan p-value. Peta ini mewarnai lokasi berdasarkan p-value LISA. Area yang berbeda menunjukkan tingkat signifikan yang bervariasi. Lokasi signifikan P lokasi lokasi dengan p-value dianggap di bawah 0,5 dianggap signifikan. Ini menunjukkan adanya cluster atau outline yang ber yang ber outline yang berarti. Lokasi tidak signifikan sebaliknya. Lokasi dengan p-value di atas 0,5 tidak signifikan. Artinya pola yang diamati di sana bisa jadi acak. Next. Nextnya ada Lisa Cluster Map, visualisasi tipe cluster spesial, yaitu ada HH, High, Hotspot Cluster, nilai tinggi dikelilingi nilai tinggi, LL itu Low, Cold Spot, Cluster nilai rendah dikelilingi nilai rendah, HL itu ada High Low, Outline nilai tinggi dikelilingi nilai rendah, ada LH, Low High, outlinernya itu nilai rendah dikelilingi nilai tinggi. Next. Jadi dari semua ini kesimpulannya itu adalah autokorelasi spesial adalah alat penting untuk memahami pola data, indeks Moran, scatter plot, dan LISA adalah teknik utama yang digunakan. Teknik ini memiliki aplikasi luas di dalam berbagai bidang. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya masuk ke studi kasus di Jawa Barat. Ada peta sebaran pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kabupaten Indramayu teridentifikasi sebagai satu-satunya wilayah dengan pola klaster high yang ditandai dengan peta berwarna merah, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berada di tengah lingkungan dengan kinerja serupa. Di sisi lain, ada Kabupaten Subang masuk dalam kategori Laulau, ditandai peta berwarna biru tua, yang artinya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini eh, rendah dan dikelilingi oleh daerah-daerah dengan kinerja ekonomi yang juga rendah. Sementara itu, ada Kabupaten Garut menunjukkan pola lohai ditandai dengan peta berwarna biru muda, yaitu daerah dengan pertumbuhan rendah namun berada di antara tetangga
yang pertumbuhannya lebih tinggi. Nah, ketiga daerah ini menonjol karena memiliki pola spasial yang signifikan. Sedangkan 24 kabupaten kota lainnya tidak menunjukkan pola yang signifikan dalam distribusi pertumbuhan ekonominya. Next. Selanjutnya ada peta sebaran rasio Gini di Jawa Barat. Nah, peta sebaran spasial rasio Gini di Provinsi Jawa Barat menunjukkan keberadaan 4 wilayah yang termasuk dalam kategori Lolo ditandai dengan warna biru pada peta. Kategori ini menunjukkan daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah dan dikelilingi oleh wilayah dengan ketimpangan rendah pula. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Garut, kemudian Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Sementara itu, 23 kabupaten atau kota lainnya tergolong tidak signifikan secara spasial yang ditandai dengan peta berwarna abu-abu yang mengindikasikan tidak terbentuknya pola spasial yang jelas. Tidak terdapat wilayah yang masuk kategori high-tech, high-low, maupun low-high yang menunjukkan bahwa tidak ada konsentrasi wilayah dan ketimpangan tinggi secara spasial dalam periode data ini. Hal ini bisa menjadi masukan penting bagi perencanaan pembangunan wilayah agar ketimpangannya antar wilayah dapat terus ditekan dan tidak menyebar secara spasial. Kemudian ada grafik Moranski, rasio Gini versus pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis global Moranski untuk variabel rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota provinsi Jawa Barat menghasilkan nilai Moran sebesar 0,177 dengan Z-score sebesar 1,8611 dan P-value-nya sebesar 0,60. Nilai ini mencerminkan adanya indikasi pola spasial yang lemah, namun cenderung terbentuk antar wilayah meskipun belum mencapai tingkat signifikansi statistik yang umum digunakan, yaitu sebesar 0,05. Temuan ini mengisyaratkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki kemungkinan saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, sehingga tetap penting untuk ditindaklanjuti melalui analisis lanjutan yang lebih mendalam. Next. Selanjutnya ada bivariat Moranti, rasio Gini versus pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat ini tidak menunjukkan kelas spasial yang signifikan antara rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Indramayu termasuk dalam kelas Lolo ditandai dengan peta berwarna biru yang mencerminkan wilayah dengan ketimpangan rendah yang dikelilingi oleh wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah yang dapat mengindikasikan keterbatasan potensi ekonomi di kawasan tersebut. Sementara itu, ada Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran masuk dalam klaster Lohai yang ditandai peta berwarna kuning, yang menandakan daerah dengan tingkat ketimpangan rendah yang berada yang berada di tengah wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang mungkin mencerminkan potensi ketertinggalan dalam memanfaatkan peluang pertumbuhannya pertumbuhan di sekitarnya. Next. Selanjutnya, interpretasi hasil. Hasil analisis spasial di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya indikasi pengelompokan spasial antara rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai moral sebesar 0,177, kemudian Z-score-nya sebesar 1,8611 dan P-value sebesar 0,60 yang mendekati ambang signifikansi. Ini mengisyaratkan adanya pola keterkaitan spasial
yang patut dicermati lebih lanjut. Melalui analisis riset variatif, teridentifikasi klaster high di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan daerah dengan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi tinggi dikelilingi wilayah serupa. Namun sebaliknya, klaster low ditemukan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang, menandakan daerah dengan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi rendah yang sering berdekatan. Kemudian tidak ditemukan outlier spasial high low atau low high yang berarti ketimpangan ekstrim antar wilayah belum terjadi. Nah, dari hasil ini menekankan perlunya kebijakan yang menyasar penguatan wilayah low secara lintas sektor, serta mendorong kluster high sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan merata. Next. Selanjutnya ada implikasi kebijakan berdasarkan hasil analisis spasial. Kota Bekasi dan Kota Depok yang tergolong dalam klaster high perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui penguatan konektivitas dan kerjasama antar wilayah. Namun sebaliknya, wilayah seperti Kabupaten Garut, Kuningan, Majalengka, dan Ciamis yang berada dalam klaster Lolo memerlukan intervensi terpadu di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal agar tidak semakin tertinggal. Sementara itu, mayoritas wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat yang tidak menunjukkan signifikansi spasial, seperti Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi, Subang, serta sebagian besar kabupaten kota lainnya, memerlukan pendekatan pembangunan yang adaptif dan berbasis potensi lokal. Penting pula dilakukan pemantauan berkala terhadap dinamika spasialnya agar dapat mengantisipasi pergeseran pola ke depan. Nah, pendekatan berbasis spasial ini dibutuhkan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran, efektif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.